Lewandowski kritik taktik Xavi. Tidak bisa dipungkiri bahwa bomber Barcelona Robert Lewandowski sedang menjalani start lambat. Lewandowski mengkritik taktik pelatihnya Xavi Hernandez. Juara bertahan Barcelona belum terkalahkan dalam 3 pertandingan pertamanya di Liga Spanyol. Usai membuka musim dengan tertahan di markas Getafe 0-0, Barca lantas memetik kemenangan beruntun dari Cadiz 2-0 dan Villarreal 4-3. Meski demikian, Lewandowski baru mencetak 1 gol dalam 3 penampilannya. Jika dibandingkan dengan musim lalu, pemain terbaik FIFA 2 kali tersebut sudah mengemas 4 gol di fase yang sama. Lewandowski menilai Barcelona tidak menurunkan pemain depan yang cukup di awal pertandingan. Lewandowski merasa kurang mendapatkan servis, bahkan harus menciptakan peluang sendiri. Kami adalah Barca, dan kami diharapkan tidak hanya menang, melainkan juga memainkan sepak bola menyerang yang bagus. Belakangan ini tidak seperti yang seharusnya. Jadi kami berjuang untuk menciptakan lebih banyak peluang di pertandingan. Ketika kami melihat Ferran atau Ansu masuk, dia pemain depan. Kami menciptakan lebih banyak peluang. Kadang-kadang kami tidak bermain dengan penyerang yang cukup. Aku tidak mendapatkan bantuan, jadi aku mencari solusi terbaik buat tim. Aku sadar, kadang-kadang jika aku di antara 2 bek tengah, lebih mudah bagi mereka. Di banyak pertandingan, aku tidak punya banyak kesempatan mencetak gol. Di 2 pertandingan terakhir, aku tidak menciptakan banyak peluang. Aku tidak menerima banyak bola, jadi kadang-kadang aku harus menciptakan peluangku sendiri. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. If they can be happy and walk with a smile, oh why can't I? Alasan Ferran Torres jadi hiunya Barca musim ini. Musim ini Ferran Torres dapat julukan hiu di Barcelona. Apa yang menjadi alasan dibalik julukan tersebut? Ferran Torres mengawali musim ini dengan impresif. Setelah bersinar di pramusim, pemain depan berusia 23 tahun tersebut melanjutkannya di La Liga. Dari 2 pertandingan yang sudah dimainkan bersama Barca di La Liga, Ferran Torres rutin menandainya dengan gol. Padahal di kedua laga tersebut ia tidak menjadi starter. Ferran Torres mengawali La Liga musim ini dengan duduk di bangku cadangan. Ia tidak dimainkan ketika Barcelona berbagi poin lewat hasil imbang 0-0 dengan Getafe. Berikutnya, ketika Barca menang 2-0 melawan Cadiz, Ferran Torres memaksimalkan waktu main sekitar 5 menit di akhir untuk memantapkan kemenangan timnya. Setelah itu, dalam lawatan ke markas Villarreal, Ferran Torres juga berperan besar dalam comeback Barca. Masuk di menit ke-63 saat Barca ketinggalan, Ferran Torres sukses menjebol gawang lawan di menit ke-68. Aksi-aksi Ferran Torres tersebut rutin ditemani postingan media sosial Barcelona yang menyebut-nyebut hiu baik lewat emoji maupun tulisan shark. Ya, itulah julukan barunya. Dari mana Ferran Torres mendapat julukan shark alias hiu tersebut? Melansir Barca Blaugranes, julukan ini rupanya berawal dari tekad yang dicanangkan Ferran Torres pada musim panas. Ia bertekad tampil lebih terengginas di musim ketiga bersama Blaugrana. Dengan niat Ferran Torres ingin menjadi pemangsa, para pemain Barcelona pun mulai menjulukinya hiu. Julukan itu pun melekat ke mantan pemain Manchester City tersebut pada awal musim ini. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? Gabung Barcelona, Joao Cancelo warisi jersey peninggalan bek kanan terbaik dalam sejarah. Joao Cancelo dilaporkan bakal mengenakan nomor punggung warisan Dani Alves di Barcelona. Joao Cancelo hanya tinggal menunggu waktu untuk bisa berseragam Barcelona. Soalnya, kepindahannya dari Manchester City ke Barcelona sudah dikonfirmasi oleh pakar transfer kenamaan asal Italia, Fabrizio Romano. Romano juga mengeluarkan kata-kata sakti "Here we go" saat memastikan transfer Cancelo, sehingga biasanya akan terrealisasi dalam waktu dekat. Bek sayap timnas Portugal itu nantinya akan merapat ke Camp Nou dengan status pinjaman. Barcelona dan Manchester City juga sepakat untuk menyematkan opsi pembelian permanen dalam kontrak peminjaman Cancelo. Kedatangan bek sayap serba bisa itu tentu akan memberikan dampak signifikan untuk klub Catalunya. Menurut laporan dari Mundo Deportivo,
Barcelona bahkan sudah menyiapkan nomor peninggalan Dani Alves, yakni 2, untuk mantan pemain Juventus tersebut. Kebetulan, nomor punggung 2 saat ini tengah lowong semenjak ditinggal Hector Bellerin pada musim panas 2023. Sebelum memilih Barcelona, Joao Cancelo sempat digoda oleh salah satu klub Liga Arab Saudi. Kabar ini dilansir dari Visayas. Laporan itu tak mengungkap identitas klub Arab Saudi yang mengincar Cancelo. Namun, klub tersebut diklaim bakal menggoda pemain berusia 29 tahun itu dengan gaji besar. Selain itu, mereka juga bersedia untuk memenuhi biaya transfer yang diinginkan Manchester City. Manchester City sebenarnya bersedia menerima tawaran tersebut. Namun, tidak dengan Cancelo yang tetap kukuh pindah ke Barcelona. Here we go, Ansu Fati hengkang ke Brighton, beri jalan untuk Joao Felix ke Barcelona. Pemain sayap tersebut telah menerima banyak ketertarikan minggu ini jelang penutupan bursa transfer musim panas, dengan Tottenham, Chelsea, Brighton, dan Borussia Dortmund yang tertarik untuk mendapatkannya. Blaugrana sejatinya telah terbuka dengan prospek kepindahan Fati sepanjang musim panas. Namun, hingga saat ini, pemain berusia 20 tahun yang memiliki lebih dari 100 penampilan bersama klub masih melihat situasi di pasar. Disinyalir bahwa perkembangan Lamine Yamal yang berusia 16 tahun, telah mendorong Fati semakin terpinggirkan di Camp Nou, dan kini telah meyakinkannya bahwa opsi hengkang untuk musim ini bisa menjadi jalan keluar. Dengan situasi tersebut, Tottenham langsung gencar melakukan operasi transfer dan telah mencapai kesepakatan dengan Barcelona mengenai peminjaman Fati. Menurut berbagai laporan mengklaim bahwa Ange Postecoglou telah berbicara dengan pemain sayap tersebut perihal perannya di skuad The Lily-Whites. Selain Fati, mereka juga mengincar pemain Nottingham Forest yakni Brennan Johnson. Namun, Fati telah menolak kepindahan ke Tottenham dan memilih untuk bergabung dengan Brighton sebagai pemain pinjaman selama 1 musim. Dapat dipahami bahwa pelatih Brighton, Roberto De Zerbi, adalah faktor kunci di balik keputusan pemain berdarah Senegal itu. Keluarnya Fati kini membuka jalan bagi Joao Felix untuk bergabung dengan Barcelona dari Atletico Madrid. Pemain timnas Portugal tersebut gagal tampil mengesankan selama masa peminjamannya di Chelsea musim lalu, telah menjadi salah satu target Blaugrana di musim panas ini.